Halo Wijaya Lovers. Halo. Bertemu lagi dengan kita hari ini konsultasi bersama dokter tentunya di Wijaya Platinum Klinik cabang Bandung ya dok ya. Ya. Oke, di sebelah saya sudah ada dokter Putri dari Klinik Cabang Bandung. Nah, untuk dokter Putri ini sendiri, jadwal prakteknya di Klinik Cabang Bandung setiap hari apa aja dok? Saya praktek di 2 cabang di Bandung, yaitu di Antapani dan di Kopo. Di Antapani itu hari Senin dan hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, dan di Kopo itu jam 12 siang sampai jam 6 sore. Oke, nah tahu kan jadwalnya untuk kalian yang berada di sekitar Bandung, tentunya yang mau treatment di Wijaya Platinum Klinik Cabang Bandung, tadi udah tahu jadwal untuk dokter Putri ya dok ya, kapan aja dan di mana aja. Oke, nah hari ini kita akan bahas nih dok, salah satu permasalahan kulit yang memang hampir ditemui di setiap orang ya dok ya, yaitu flek. Flek bukan bendera ya tapi ya. Jadi ini flek yang perbedaan warna ya tentunya, ada perbedaan warna di kulit wajah kamu yang biasanya tuh terlihat dari tanda-tandanya yang ada hitam ya dok ya, atau warna yang tidak merata. Nah hari ini kita akan coba bahas nih bersama dokter Putri banyak banget nih tentang flek. Nah salah satunya itu apa sih flek itu ya dok ya, supaya kita tahu setidaknya apa tak kenal maka tak sayang, maka tak tahu maka tak mengerti juga kan ya. Jadi kalau kita udah tahu dan mengerti, setidaknya kita udah bisa waspada nih ketika udah muncul tanda-tanda ini yang dinamakan flek. Ya, bukan ini yang dinamakan cinta ya. Jadi ini yang dinamakan flek. Oke, nah apa sih dok flek itu sendiri dok? Oke, jadi flek itu di klinik itu sebagian besar itu datang ke klinik ya orang dengan masalah flek. Flek itu adalah warna kehitaman di kulit kita di seluruh bagian tubuh, tapi terutama di wajah. Jadi warna tidak rata atau warna kehitaman atau bercak kehitaman, coklat ya, yang ada di kulit kita seperti itu. Oke. Kira-kira kalian sih sering ngeliat nih dok, ada orang yang mukanya tuh kayak choco chip gitu, yang dimana tuh ada bulat-bulat ya dok ya, hitam-hitam, dan itu kadang random dan acak ya dok ya. Nah, apakah ini termasuk flek ya dok itu yang tanda seperti ini? Jadi flek itu sendiri ada beberapa macam, ada jenisnya ya. Jadi pertama itu flek itu kita bedakan menjadi flek yang dalam atau yang di permukaan. Superficial atau mix dua-duanya. Nah, itu yang sering temuin seperti itu. Lalu jenis flek itu sendiri ada beberapa macam juga. Pertama melasma atau kloasma yang sering kita lihat itu biasanya fleknya itu dia menyebar gitu. Menyebar ya dok ya? Menyebar, melebar, nah seperti itu. Lalu yang kedua itu freckles. Kalau freckles itu titik-titik. Jadi bercak-bercak titik-titik kecil di wajah, tidak rata gitu ya, banyak tersebar juga di seluruh wajah. Lalu selain itu ada juga yang disebut PIH atau hiperpigmentasi karena peradangan sebelumnya, seperti bekas akne ya, bekas jerawat ataupun bekas luka. Itu kadang suka ada kan yang jadi menghitam. Nah, itu dari bekas luka ya dok ya. Lalu ada lagi bercak yang warnanya seperti kopi susu, itu cafe au lait namanya. Oh, ada seperti kopi susu. Ada warnanya seperti krem-krem gitu ya, lebih gelap sedikit dari kulit, cafe au lait seperti itu. Itu kalau itu sih memang bawaannya seperti itu. Jadi ada berapa banyak jenis ya dok ya? Banyak macam ya, dan tentuin. Tapi secara garis besar itu kita bilangnya flek, itu masyarakat suka bilangnya flek. Gitu. Itu jadi ibaratnya tuh satu keluarga itu ada beberapa kakak di dalamnya dok. Itu flek pokoknya ceritanya. Nah, jadi kalian harus bedakan tuh kalian termasuk kategori yang mungkin di jenis mana ya dok ya. Karena mungkin setiap flek itu dia punya perawatan dan treatment yang berbeda-beda ya tentunya dok ya. Nah, kira-kira kan berbicara tentang flek ini kan nggak mungkin juga tiba-tiba timbul dalam semalam ya dok. Ibaratnya nggak mungkin tahu-tahu kemarin nggak ada, pas kamu bangun tidur tiba-tiba terjadi flek. Apalagi flek kopi susu tadi, kayaknya enak banget itu di pagi hari. Flek kopi susu ya. Nah, apa sih penyebab flek ini bisa terjadi dok? Dan prosesnya itu seperti apa sehingga dia bisa timbul menjadi flek? Jadi flek ini penyebabnya berbagai macam ya. Nah, pertama itu genetik. Nah, kalau udah genetik, kita berbicara genetik itu berarti ada turunan. Takdir ya? Ada turunan dari nenek moyang kita, dari nenek moyang lagi. Sebelumnya itu, jadi memang ada komponen pigmen itu yang sangat aktif, overreaktif, yang menyebabkan mudah terjadinya flek. Di individu tertentu itu prosesnya mungkin nggak secepat yang di individu yang satu lagi. Yang tadi, karena proses genetik itu turunan genetika tadi dok ya. Yang kedua itu flek itu terjadi itu sebagian besar juga karena paparan sinar UV matahari.
Oke. Ya, jadi kenapa kok paparan sinar matahari? Karena sinar UV itu memang merangsang pigmen ya, sel melanin kita, pembuat warna kulit itu menjadi lebih reaktif. Nah, seperti itu. Yang kedua sinar matahari itu. Lalu yang ketiga itu karena hormonal. Nah, hormonal. That's why. Kenapa hormonal? Nah, that's why kenapa 70% itu rata-rata flek ini dialami oleh wanita. Oke. Bagi kaum wanita lebih sering, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami juga ya. Nah, hormonal kenapa wanita? Karena kita hormon wanita kita, estrogen atau progesteron kita kan cukup tinggi dalam tubuh kita. Nah, itu nanti dipicu juga dengan saat kehamilan, saat menyusui, lalu saat memakai obat-obatan juga. Jadi obat-obat yang hormonal seperti yang ketiga obat-obatan ya, yaitu yang mengandung hormon. Pertama seperti obat KB, ya, kontrasepsi, nah itu pil ataupun yang disuntik itu yang mengandung hormonal itu memicu atau memperbesar risiko untuk terjadinya flek bagi individu tertentu. Lalu yang selanjutnya obat-obatan itu adalah obat anti cancer. Itu ya, kalau yang treatment cancer itu pasti kan jadi hitam-hitam gitu. Jadi itu salah satu bentuk efek samping juga ya dok ya? Efek dari obat. Itu. Lalu penggunaan obat atau kosmetik yang kurang tepat, misalnya dia flek pakai obat udah, tapi obatnya dipakai tidak pada dosis yang dosis yang semestinya dan tidak dipakai pada waktu yang semestinya, itu juga bisa memicu munculnya flek malahan. Gitu. Nah, ini kadang sering banget nih terjadi dok ya. Tadi kan berbicara faktor, tadi kan banyak banget yang udah dijelaskan dokter Putri tentunya dok ya. Nah, kalau perempuan ini kadang kan ya namanya setiap perempuan kan pasti ditakdirkan untuk ya hamil ya, punya anak dan sebagainya macamnya. Jadi untuk kalian kaum laki-laki juga sebagai suami juga jangan kaget. Kenapa kok istri saya begitu hamil kok mukanya jadi tiba-tiba timbul-timbul bercak-bercak hitam atau warna kulit yang tidak merata gitu kan. Bukan salah kehamilannya, karena itu memang hormonal ya dok ya. Yang memang hormonal itu menyebabkan terjadinya tadi ya dok ya, sel yang tadi lebih berproduksi lagi ya untuk menimbulkan pigmen di warna kulit. Nah tadi dokter juga bilang tadi ada beberapa pemakaian kosmetik ya dok ya yang tidak tepat dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dokter ya tentunya dok ya, yang hingga bisa menyebabkan flek atau masalah noda hitam di wajah ini. Nah kosmetik sekarang kan banyak banget tuh dok yang dijual bebas di pasaran, apalagi banyak yang produk-produk itu yang tidak di bawah pengawasan dokter ya dok ya, dan kadang ingredientsnya juga racikannya tuh ya suka-suka gitu dok. Kadang kan hasilnya tuh putih banget dalam waktu seketika gitu kan, sampai ada yang kayak mayat gitu dan putihnya gitu. Saya nggak tahu tuh mereka mau jual apa tuh sebenarnya itu ya kan. Nah tapi kalau udah ada tanda-tanda nih dok dari pemakaian kosmetik yang berbahaya sehingga menimbulkan flek dan masalah pada kulit, nah itu kira-kira masih bisa diselamatkan nggak tuh dok? Nah itu berarti kita berbicara tentang komplikasi ya, atau efek samping dari preparat yang dipakai oleh individu tertentu itu. Jadi kita sekarang banyak banget produk-produk yang dijual di luaran yang maupun itu online maupun itu offline. Nah itu memang klaim bisa menghilangkan flek, apalagi dalam waktu beberapa hari. Nah itu justru harus diwaspadai karena sesuatu yang instan itu kita harus juga tuh ada apa di situ. Nah, ada apa di situ ya tuh ya? Jangan-jangan ada apa-apanya tuh. Apalagi di luar pengawasan dokter, beli terus gitu ya, kita nggak tahu itu isinya apa, lalu efek sampingnya seperti apa. Nah, efek samping yang banyak efek sampingnya itu justru menjadi fleknya malah jadi makin bertambah. Jadi untuk jangka waktu pendek, oke, bagus gitu ya, kinclong, putih, fleknya hilang. Tapi kita nggak tahu nanti in couple years, nanti itu mulai muncul seperti malah bercak kehitaman, terusnya kulitnya merah atau kering, atau mungkin bisa jadi ada iritasi atau peradangan. Nah yang paling parah kalau udah justru fleknya menjadi tambah berat, tambah dalam. Nah itu yang harus diwaspadai, itu perlu tindakan khusus untuk menanggulanginya. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau mempunyai problem mengenai flek itu jangan sembarangan ya. Jadi harus lebih selektif memilih produk-produk yang baik, lalu ditangani dengan dokter yang baik juga, seperti itu.
Oke, jadi jangan coba-coba ya dok ya tentunya dok ya untuk walaupun kelihatannya ringan ya, cuma masalah flek dan masalah apa namanya noda hitam di wajah. Karena memang kadang kan iklan itu kadang agak overclaim dok ya kan, katanya kan tadi sehari, seminggu, 2 minggu gitu kan, ya hilang sementara. Cuma nanti ternyata ada kerusakan ya dok ya, ada efek buruk yang ditimbulkan oleh obat-obatan yang tidak dalam pengawasan dokter. Nah, sekarang nih dokter Putri mungkin akan kasih tips nih dok ya, bagaimana cara memilih atau setidaknya kalau sudah terjadi flek itu bisa untuk meminimalisir bahkan mengobati dok ya, ya untuk supaya flek itu bisa hilang. Dan kadang flek ini kan bandel banget ya dok ya, ibarat noda ini kadang kalau dipakainya noda oli yang butuh ekstra untuk ngilanginnya ya kan. Nah, flek di muka juga butuh effort yang ekstra juga ya dok ya, nggak cuma sekedar oles-oles krim terus tahu-tahu hilang tuh kayaknya nggak hanya dengan satu cara aja dok ya, harus dengan multiple choice tentunya, harus dengan beberapa treatment agar hasilnya tuh maksimal. Nah, kira-kira bisa kasih nih dok tips dan saran nih kalau untuk orang yang sudah punya masalah flek, baik itu flek yang memang sudah kondisinya dalam ataupun yang ringan. Nah, kira-kira treatment dan perawatannya seperti apa tuh dok? Jadi gini ya Mas Ahmad, tiap kondisi itu berbeda penanganan. Tapi secara garis besar saya akan ringkaskan di sini beberapa treatment yang bisa kita lakukan untuk mengobati flek itu ya. Pertama tentu penggunaan obat yang baik ya, yang tepat guna dengan dosis yang tepat, dokter yang baik juga seperti itu. Lalu yang kedua itu dengan memakai perlindungan anti matahari, sunblock. Sunblock ya dok ya. Karena yang tadi itu ya penyebabnya salah satunya matahari, that's why kita harus pakai sunblock untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Lalu yang ketiga itu tentu dengan tindakan-tindakan. Salah satunya itu tindakan yang kita lakukan di klinik itu adalah chemical peeling. Nah, chemical peeling itu mengoleskan satu cairan ya. Nanti akan ada pengelupasan itu untuk menghilangkan atau mengangkat sel-sel kulit mati, meremajakan kulit sehingga obat-obat itu nanti akan lebih maksimal penyerapannya dan bekerjanya lebih maksimal seperti itu. Lalu yang selanjutnya lagi adalah menggunakan laser. Laser untuk pigment, laser untuk flek seperti itu. Lalu selanjutnya lagi adalah kita di klinik ada treatment spesial tuh salah satunya adalah double glowing. Jadi itu memasukkan serum atau obat pencerah ya untuk melawan si pigmen-pigmen tersebut, si flek tersebut seperti itu. Jadi banyak banget ya pilihan treatmentnya tentunya ya, dari mulai apa namanya penanganan yang special case dengan treatment yang berbeda-beda ya dok ya. Karena kan tiap orang juga kondisinya akan beda-beda. Nah, kalau hanya yang tipis-tipis saja mungkin dengan obat bisa oke gitu. Tapi kalau udah dalam banget terus bandel seperti itu ya tentu perlu tindakan yang lebih ekstra lagi ya. Karena kadang kan ketika berbicara tentang treatment atau perawatan ini kan dok, nggak cuma hanya tadi satu metode dengan menggunakan krim topikal, tapi dibantu dengan treatment agar hasilnya lebih maksimal ya dok. Mungkin tadi kan salah satunya ketika bagian kulit mati sudah dilepas dengan peeling, nah itu kan akan memudahkan serum untuk lebih dalam ya meresap masuk. Obat-obatnya lebih bagus seperti itu. Lalu ditambah lagi obat yang mungkin yang diperlukan nanti tergantung case, perlu obat minum atau tidak seperti itu. Lalu kalau misalkan case-case tertentu mungkin dibantu juga dengan infus whitening seperti itu ya. Jadi banyak banget pilihan treatmentnya. Jadi kalian bisa konsultasikan tentunya dok ya. Konsultasikan dulu ke dokternya apakah bisa menggunakan treatment yang seperti apa, tentunya dengan sesuai dengan kondisi ya dok ya. Nanti akan diarahkan dengan treatment yang khusus, dan memang kadang boleh kita mencegah ya dok ya, karena mencegah itu kan hal tindakan terbaik kan sebelum kita ya terjadi kerusakan lebih parah. Karena dokter juga pengen selalunya pasien yang datang pun tidak dengan keluhan yang selalu berat ya dok ya, karena susah juga kalau udah rusak untuk diperbaiki kembali ya. Alangkah lebih baiknya merawat jauh lebih bagus ya dok ya sebelum mengobati. Karena flek ini bukan hanya akibat dari flek ini memang ini penyakit ya, maksudnya ini ini kategori penyakit ya, jadi penyakit kulit ya. Jadi memang bukan penyakit yang membahayakan, penyakit kritikal yang mengancam nyawa ya, mengancam jiwa seperti itu. Tapi akibatnya itu ternyata impact-nya sungguh besar. Karena kenapa? Terutama di muka ya. Karena yang pertama dilihat itu kan adalah muka. Kadang jadi efeknya akibatnya itu bisa psikis, bisa juga fisik. Nah, yang fisik itu tentu ya estetik, kurang percaya diri lah ya, kurang enak dipandang. Nah, itu estetiknya seperti itu. Lalu untuk psikisnya jadi merasa rendah diri, kurang percaya diri, lalu bahkan ada sampai depresi loh.
Oh Ada gitu. pasien yang Ada begitu. yang seperti itu Jadi, ya. Mungkin udah parah banget ya itu ya. Padahal treatment nggak nyampe sebulan dia udah baik ya. Tapi memang harus dijalankan saran-saran dokter seperti itu. Jadi flek itu bukan penyakit yang mengancam jiwa, tapi cukup buat depresi juga ya. Apalagi untuk ukuran orang-orang yang memang masih suka kan pada begini dok, ketika ketemu orang kan kita kan first impression itu kan kalau dulu kan dari bawah ke atas, sekarang kan dari atas ke bawah tuh kayaknya dok ya. Jadi untuk seperti orang-orang yang kadang kan ada juga yang berpikir gini dok, aduh ada flek nih, udah tutupin aja sementara pakai foundation yang tebal gitu ya kan. Kalau misalkan didiamkan saja bisa tambah dalam, tambah tebal, tambah melebar gitu. Tapi dan itu akan makin lebih susah ya dok ya, dan makin buruk. Sedini mungkin sebaiknya diatasi gitu. Lalu saya mau menambahkan tadi untuk yang ibu hamil, ibu menyusui itu ya, itu kan bisa menyebabkan flek juga. Jadi kulitnya lebih ada beberapa flek. Nah, tapi kalau memang itu pure atau murni karena hormon, alami, nanti setelah selesai masa hamilnya, menyusuinya selesai, masa menyusui selesai, biasanya kalau itu memang pure dari hormon akan kembali lagi seperti semula. Kecuali kalau itu memang udah ada mix ya dengan tadi komplikasi yang lainnya dok ya. Jadi perhatikan juga tuh untuk bapak kalau setelah melahirkan, menyusui ternyata nggak ada perubahan ya buru-buru ke klinik ya. Jadi, supaya jangan sampai tadi flek ini menjadi lebih kondisinya lebih buruk kan, apalagi ditambah dengan usia yang berkurang kan, otomatis kan produksi kolagen juga akan berkurang dan itu mempersulit ya dok ya. Proses metabolisme penyembuhannya lebih lama. Oke, mungkin hari ini sangat detail sekali ya yang sudah disampaikan Dr. Putri ya tentang tips dan apa sih tentang flek kan, bagaimana cara mengatasinya termasuk jenis-jenis fleknya dan solusi juga tentunya ya untuk mengatasi flek dan noda hitam di wajah itu sendiri. Nah, untuk kalian yang memang punya masalah yang demikian tadi yang sudah kita bahas ya dok ya. Salah satunya juga dok, ada juga ya treatment di Wijaya Platinum itu yang namanya Miracle Radiance Whitening nih dok. Ini treatment yang katanya ampuh banget nih untuk mengatasi flek, katanya 3 kali lebih ampuh nih ya kan. Nah, apa sih kelebihan dan keunggulan treatment ini dok? Oke, jadi Miracle White ya, kita bilangin Miracle White itu menggunakan produk yang kita masukkan langsung ke targetnya. Jadi bukan dioles-oles, hanya dioles seperti itu. Jadi karena kalau yang fleknya sudah dalam itu saya sarankan memakai tindakan lanjutan seperti Miracle karena obatnya itu bagus langsung kita masukkan melalui ke bawah kulit langsung ke targetnya, ke target fleknya, dan itu pun bisa untuk mencerahkan seluruh muka juga gitu. Jadi nggak hanya untuk mengatasi fleknya juga, tapi juga membuat wajah lebih cerah ya dok ya? Lebih glowing, lebih cerah. Dan tindakannya itu less pain lah ya, painless lah ya. Jadi painless, jadi nggak perlu takut. Gimana caranya? Oh nanti ada caranya dan itu tidak painless, cukup nyaman dan hasilnya oke banget. Makanya nggak sakit-sakit amat ya deh, nggak sesakit ditinggalin dia nikah ya. Jadi buat kalian tadi ada salah satu treatment Miracle Radiance Whitening tentunya yang sangat luar biasa ya dok, namanya juga miracle ya kan, keajaiban kan tentunya kan, yang mungkin yang kemarin sudah give up, udah nyerah, udah hopeless dengan yang namanya flek yang udah menahun ya dan nggak hilang-hilang, mungkin kalian harus coba nih solusi dari Wijaya Platinum Clinic yaitu Miracle Radiance Whitening ya dok ya, untuk menarget flek langsung ke sasarannya dan membuat wajah jauh lebih cerah tentunya dok ya. Nah tadi kan seperti kata Dr. Putri bilang tadi kan untuk mencegah jauh lebih baik daripada harus mengobati ya dok ya, ibaratnya lebih baik mempersiapkan daripada menyesal kemudian ya kan. Nah beberapa produk Wijaya juga punya banget nih yang ampuh ya dok ya untuk mengatasi pengaruh buruk dari radikal sinar matahari yang identik memang untuk merusak banget lapisan kulit sampai ke dermis malah dok ya. Dan itu bisa memperburuk keadaan flek kamu. Tentunya untuk pemakaian rutin selain kamu perawatan di Wijaya Platinum Clinic tentunya ataupun menjaga pola hidup sehat ya dok ya, kita punya beberapa produk nih. Salah satunya kita punya produk Minuzero ya dok ya. Ini Minuzero salah satu produk Wijaya yang sangat bagus ya dok ya, berkualitas Korea dan udah memiliki SPF 50 plus PA udah plus 3 ya dok ya. Dan Minuzero ini termasuk kategori sunblock yang waterproof. Jadi buat kalian yang
suka banget melakukan aktivitas outdoor ya dok ya, tentunya dok ya, yang benar-benar di luar ruangan dalam waktu yang lama. Nah ini Minuzero ini sangat recommended banget ya buat kalian yang sering beraktivitas outdoor, ataupun kalian yang mungkin hanya untuk aktivitas di dalam ruangan saja tapi masih butuh perlindungan ekstra dok. Kita juga punya CC Cushion ya dok ya, dimana CC Cushion ini termasuk apa namanya sunblock dan juga udah include foundation, SPF-nya udah 30 dan PA-nya udah +3. Jadi ini ringan untuk kalian yang aktivitasnya mungkin di dalam ruangan ya dok ya. Dan kita juga ada pilihan sunblock dalam bentuk bedak. Nah ini silky powder dalam bentuk bedak. Nah ini non comedogenic buat kalian yang punya masalah jerawat, kulit berminyak. Ini bisa menggunakan sunblock jenis ini ya dok ya. Dan itu bisa retouch kapan aja, bisa dibawa dan lebih simple gitu ya. Jadi anytime kita bisa retouch lagi seperti itu. Bisa di retouch lagi, dan ini termasuk sunblock yang udah SPF-nya udah cukup kuat 50 dan PA-nya udah +3. Jadi compatible banget nih buat orang-orang yang mobile ya dok ya, yang butuh retouch makeup dengan sentuhan sedikit polisan aja udah cukup untuk melindungi dari sinar matahari ya dok ya. Karena sinar matahari itu nggak cuma menyebabkan flek aja, tapi juga menyebabkan premature aging. Premature aging ya. Karena dia merusak banget kulit, membuat lebih cepat keriput ya, lalu kulit menjadi lebih gelap tentunya, dan tadi flek, lalu juga merusak sel-sel di dalam kulit itu, kolagen, elastin dan sebagainya. Jadi kulit kering dan sebagainya. Jadi pemakaian sunblock itu merupakan prosedur standar ya, yang benar-benar harus kita gunakan setiap hari seperti itu. Pokoknya SOP keluar rumah lah pokoknya dok ya. Pokoknya wajib jangan lupa pakai sunblock. Nah satu lagi dok, mungkin untuk kasih tips nih ke Wijaya Lovers sekalian. Terkadang orang kan berpikir boleh nggak sih dok menggunakan serum dulu sebelum pemakaian sunblock gitu. Nah kita kan sering ragu nih, takutnya karena kan serum kan dipakai kan biasanya kan untuk memberikan vitamin lebih ya ke kulit. Nah tapi dia juga pingin dapat perlindungan ekstra juga dari sinar matahari. Nah itu boleh nggak tuh dok? Nah, tergantung jenis serumnya apa dulu nih. Tergantung jenis serumnya. Lalu, karena ada serum yang boleh dipakai di siang hari dan ada serum yang hanya khusus dipakai di malam hari. Jadi pertama itu dulu, ya. Lalu peruntukannya serum untuk apa? Ada serum pemakaian yang pasti seperti itu. Lalu yang kedua adalah jarak pemakaiannya. Jadi sebaiknya pemakaian serum kan pertama, lalu tunggu sekitar ya 15-20 menit baru pakai sunblocknya. Jadi biarkan si serum itu menyerap dulu ke dalam kulit, menyerap sempurna, baru kita pakai sunblock. Jadi untuk lebih more proteksi ya dok ya, tentunya dok ya, perlindungan dari maksimal pokoknya dari sinar matahari. Mungkin itu saja tuh hari ini konsultasi kita bersama Dr. Putri ya dok ya. Banyak banget informasi yang udah kita dapat tentang bagaimana mengatasi flek, jenis-jenis fleknya, penyebabnya, dan treatment untuk mengatasi flek itu sendiri. Jadi buat kalian yang ingin langsung konsultasi dengan Dr. Putri, silakan kunjungi Wijaya Platinum cabang Bandung tentunya ya dok ya. Nanti kalian bisa konsul dengan Dr. Putri ataupun tanya-tanya dulu nih seputar permasalahan kami untuk konsultasi ya dok ya. Bisa reservasi dulu by WA atau hubungi kliniknya langsung. Jadi akan ada pokoknya step by step ya dok ya, untuk mengatasi permasalahan kulit di Wijaya tentunya dengan metode dan pendekatan yang paling cocok ya dok ya, untuk masalah kulit Wijaya Lovers sekalian. Nah mungkin itu saja atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Wijaya Platinum Clinic konsultasi ya dok ya bersama Dr. Putri pada hari ini. Semoga kalian bisa terus ikuti info update-nya, dan sampai ketemu di konsultasi selanjutnya, tentunya di cabang yang berbeda dan dokter yang berbeda pula dengan pembahasan yang berbeda-beda ya dok ya. Mungkin itu saja. Bye. Bye, see you.